kasih, cerdas terampil dalam melayani, menjadi saksi tulus mengabdi, bangun budi pekerti, menjadi terang, menjadi teladan bagi nusa bangsa, bagi nusa bangsa, bagi nusa bangsa. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi. Gimana kabar? Oke. Gimana kabar kalian? Baik. Nah, oke. Semoga cepat sehat ya, Bimo. Ya, Pak. Makasih, Pak. Nah, koneksi di tempat kalian bagaimana kabarnya? Bagus-bagus? Bagus Pak. Bagus. Lancar, Pak. Oh, oke. Puji Tuhan, bagus, Pak. Oh, bagus ya? Lancar, Siap, Pak. Bagus. Lancar. Lancar, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya mari kita berdoa. Nanti siapa yang biasa pimpin? Gibi, bisa minta tolong? Ya Pak, boleh. Ya, Doa nih Pak sekarang. ya, silakan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih pada pagi hari ini kami berkumpul di link Zoom ini. Tuhan berkati pembelajaran mengajar dan belajar kami. Tuhan berkati Pak Dodi yang akan mengajar kami. Berkati kami juga yang akan mendapatkan materi darinya. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Gaby. Nah, nanti ada link. Nanti Pak Dodi akan bagikan link absensi, link presensi di kolom chat. Jadi silakan kalian nanti cek kolom chatnya ya. Di situ ada link presensi. Oke. Pak Dodi beri waktu 1 menit untuk absensi, untuk presensi. Silakan dimulai. Oke, sudah semua mengisi link presensinya? Sudah Oke. Pak. Sudah, oke. Sudah, Pak. Sekarang Pak Dodi menghimbau supaya kalian terus menjaga ini protokol kesehatan. Jadi kalian tetap jaga protokol kesehatan biar keadaan kalian baik-baik saja. Oke, kemudian kalau di tempat kalian ini Pak Dodi juga harapkan kalian terus menjaga kebersihan di tempat kalian belajar. Karena kalau kebersihannya bagus, maka kalian akan belajar dengan tenang juga dan akan lebih baik di pembelajarannya. Oke. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Adakah yang masih ingat materi apa sih yang kita pelajari selama beberapa minggu ini? Penyajian data, Pak. Penyajian data, Pak. Penyajian data. Penyajian data Pak. Iya, benar. Penyajian data Pak. Kita belajar tentang penyajian data. Oke, kemudian masih ada yang ingat apa sih yang dimaksud dengan data? Data itu adalah informasi yang kita peroleh bisa lewat pengamatan maupun lewat wawancara, Pak. Ya, benar Diki, terima kasih. Nah, jadi data itu adalah kumpulan informasi yang kita peroleh dari suatu pengamatan. Kemudian, jadi bagaimana sih cara mengumpulkan data? Ada yang bisa membantu? Masih ingat? Bisa lewat wawancara, kuesioner atau angket, dan bisa juga lewat observasi atau pengamatan, Pak. Ya, benar Gabriel, terima kasih. Jadi data itu bisa dikumpulkan dengan cara wawancara, juga bisa dengan cara
mengisi angket kita ada atau kuesioner juga bisa dengan observasi atau pengamatan. Kemudian, nah, ada yang masih ingat nggak bagaimana cara menyajikan data yang telah kita pelajari selama ini? Ada yang masih ingat? Selin? Ada Selin? Penyajian data dalam bentuk tabel dan penyajian data dalam bentuk diagram, Pak. Oh iya, benar Selin. Terima kasih. Jadi, penyajian data itu ada secara umum ada dua. Ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan penyajian data dalam bentuk tabel dan penyajian data dalam bentuk diagram. Kalau dalam bentuk tabel, ada yang masih ingat apa aja penyajian Saya datanya? ingat, Pak. Oke, Saya ingat, Pak. Bimo, bagaimana dalam bentuk Pertama tabel? teh tabel baris dan kolom. Terus Ya, teh betul. tabel kontingensi dan Ya. tabel distribusi frekuensi. Ya, benar sekali Bimo, terima kasih. Jadi ada 3 penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama itu tabel baris dan kolom. Nah, tabel baris dan kolom, kemudian ada juga tabel kontingensi. Kemudian tabel juga ada yang namanya tabel distribusi frekuensi. Oke, sekarang kalau yang berbentuk diagram, itu apa saja yang sudah kita pelajari? Marcel? Jadi adalah diagram garis, diagram balok, dan diagram lingkaran. Itu, Pak. Ya, benar. Jadi, biasa yang kita pelajari selama beberapa minggu ini, penyajian data dalam bentuk diagram, itu adalah diagram balok, kemudian yang contohnya seperti ini, kemudian ada yang namanya diagram garis, oke, diagram garis seperti ini contohnya, kemudian ada yang namanya diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu yang seperti ini contohnya, itu diagram lingkaran. Oke, kemudian kalau diagram lingkaran itu bentuknya ada 2. Nah, bentuknya apa aja tuh? Ada yang masih ingat? Diagram lingkaran dalam bentuk sudut dan Ya, Angel, bagaimana? Diagram lingkaran. diagram lingkaran dalam bentuk sudut dan diagram lingkaran dalam bentuk persen, Pak. Ya, benar. Jadi, diagram lingkaran itu dalam bentuk derajat atau dalam bentuk sudut, atau diagram lingkaran dalam bentuk persen. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini, kita itu akan berencana akan membuat suatu proyek. Namanya, proyeknya itu proyek pelajaran tersulit di SMPK Baptis. Jadi, proyek kita saat ini adalah untuk mencari tahu apa sih pelajaran yang tersulit di sekolah kita. Kemudian kita akan mencari tahu juga bagaimana cara belajar yang benar menurut para guru. Nah, nanti hasil penelitiannya itu akan disajikan dengan cara yang menarik. Nanti kalian bisa menyajikan datanya itu bisa dalam bentuk video atau bisa bikin infografis. Kalian kan udah belajar Canva kan? Ya, nanti kalian bisa pakai tuh. Menyajikan datanya bisa pakai infografis atau bisa pakai PowerPoint atau bisa bikin majalah dinding. Oke, nanti hasil penelitiannya ini akan ditampilkan minggu depan ya. Jadi kalian akan mencari data dahulu, kemudian dari data yang kalian peroleh, kalian rubah menjadi suatu disajikan dalam suatu media yang menarik. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian itu dapat yang pertama menjelaskan cara mengambil atau mengumpulkan data dengan tepat dan dengan baik. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menjelaskan proses atau langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dengan tepat. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran itu dengan baik. Oke, jadi yang pertama itu kalian bisa menjelaskan proses-prosesnya,
Kemudian yang ketiga, kalian sajikan tuh datanya itu baik itu dalam diagram garis, batang, atau lingkaran. Kemudian kalian juga harus belajar menafsirkan dari diagram-diagram itu. Kalian belajar menafsirkan diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran dengan baik. Yang terakhir, kalian mempresentasikan hasil penyajian pengelolaan data dalam bentuk media dengan media yang menarik. Nah, kemudian Pak Dudi akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Jadi pembagian kelompok dalam 4 atau 5 orang. Nah, anggota kelompoknya seperti ini ya. Sebentar, Pak Dudi akan bikin breakout room-nya. Jadi tunggu sebentar ya. Oke. Silakan yang merasa namanya ada di kelompok 1, silakan masuk ke room 1. Yang merasa namanya ada di kelompok 2, silakan masuk di room 2. Yang merasa namanya di kelompok 3, masuklah di room 3, dan seterusnya. Silakan masuk ke room masing-masing. Bapak belum ada roomnya, Pak. Oh, belum ya? Oke, Belum. sebentar ya. Sebentar. Oke. Oh, gini. Sebelum kita masuk ke room masing-masing, ada baiknya kita lihat LKPD yang sudah dibagikan. Udah dapat LKPD-nya? Udah, Pak. Udah? Coba, Pak Dwi pengen lihat LKPD-nya. Oke, mari sekarang kita coba membaca apa sih yang ada di LKPD itu. Oke, Pak Dodi minta tolong ke Nicole, bisa membacakan LKPD-nya? Bisa, Pak. Bukan Silakan. bukan kamu saja, siswa di dunia juga takut sama pelajaran paling susah ini. Tugas utama seorang pelajar memang untuk belajar. Walaupun begitu, setiap pelajar pasti punya pelajaran yang gak mereka sukai, atau bisa dibilang pelajaran paling susah buat mereka. Setiap pelajaran tertentu berlangsung. Tubuh rasanya panas dingin dan ingin kabur saja. Hal ini manusiawi banget kok. Apalagi memang seperti pelajar punya keunggulan di bidang yang berbeda. Ternyata bukan kamu aja yang punya perasaan seperti itu. Banyak juga siswa lain di dunia yang merasa kesulitan, terutama pada pelajaran-pelajaran paling susah berikut ini. Ya, terima kasih Nicole, sampai situ aja. Sekarang coba Dava. Bisa dilanjutkan? Ada Dava? Ada, Pak. Silakan dilanjutkan Dava. Sejarah. Memang sih kamu nggak dianjurkan untuk menghafal materi pelajaran agar bisa menjawab soal-soal saat ulangan atau tes lainnya. Namun ada sejumlah pelajaran yang mau nggak mau mengharuskan kamu untuk menghafal. Dalam hal ini salah satu pelajaran paling susah yang nggak disukai banyak siswa adalah sejarah. Memang sih banyak hal yang harus kamu ingat dalam pelajaran sejarah. Mulai dari nama tokoh, tanggal-tanggal penting, sampai kisah historis yang terjadi pada tanggal tersebut. Karena harus mempelajari dan menghafal banyak hal tersebut. Akhirnya banyak siswa yang menganggap sejarah sebagai pelajaran membosankan. Terima kasih Dava. Di situ ada Gerald. Gerald bisa minta tolong lanjutkan. Ya Pak, ada Pak. Fisika, mata pelajaran satu ini mungkin yang paling banyak dibenci siswa karena begitu banyaknya rumus yang harus dipahami. Hal ini belum termasuk hukum-hukum dan prinsip-prinsip tersendiri yang diperlukan dalam menjawab soal. Di sisi lain, nggak semua siswa punya kemampuan buat menerapkan teori yang tepat dalam soal fisika. Namun ada juga yang menganggap fisika sebagai pelajaran paling susah karena cara guru mereka dalam mengajar dinilai kurang tepat. Ya, terima kasih Gerald. Betania, bisa ada Betania? Ada Betania? Oke. Oh, nggak ada ya Betania? Bisa mengerjakan. Silakan Betania.
Bisa? Nggak kedengeran ya suaranya ya? Oke, kalau gitu Jocelyn, ada Jocelyn? Bisa dibantu melanjutkan? Ya, silakan Jocelyn. Kimia. Salah satu kunci agar kamu bisa mengerjakan soal kimia dengan baik dan benar adalah memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Masalahnya, beberapa konsep dari dasar kimia memang cukup menantang buat dipelajari. Alhasil, banyak siswa yang merasa bahwa soal-soal kimia sulit banget dikerjakan. Gak berhenti sampai situ, penyelesaian soal kimia juga membutuhkan skill matematika yang oke, terutama geometri dan aljabar. Kata saja kalau banyak siswa menganggap kimia sebagai salah satu mata pelajaran paling susah di sekolah. Oke, terima kasih Jocelyn. Nah, selanjutnya Bimo, silakan. Ada Bimo? Oke, Pak. Bahasa Inggris. Mengingat perannya sebagai bahasa global, memang sudah seharusnya kita semua menguasai bahasa Inggris. Mayoritas sekolah pun mewajibkan para siswa untuk mengambil mata pelajaran ini. Bahkan sebagai salah satu syarat kelulusan. Ini juga yang menjadi alasan banyak siswa tidak menyukai bahasa Inggris. Selain itu, bahasa Inggris juga mengharuskan siswa untuk memahami grammar berserta rumus-rumusnya. Belum lagi jika mereka harus berbicara di depan kelas untuk speaking, membuat bahasa Inggris tidak disukai banyak orang dan jadi salah satu pelajaran yang paling susah. Oke, terima kasih Bimo. Kemudian ada Sama-sama, Marcel. Ya, Marcel bisa dilanjutkan? Berapa? Silakan Marcel. Ya Pak, matematika. Banyak stigma buruk yang melekat pada pelajaran satu ini, sehingga banyak juga siswa yang menganggap matematika sebagai momok tersendiri. Padahal kamu bisa memahami matematika selama proses pengenalannya benar loh. Matematika, belum lagi kalau soal-soal yang diberikan cenderung minim instruksi, semakin pusing aja rasanya mengajarkan soal matematika. Wajar banget kok kalau kamu sebagai siswa, kamu punya mata pelajaran yang enggak disukai. Banyak juga siswa lain yang menganggap kelima mata pelajaran di atas sebagai mata pelajaran paling susah. Namun bukan berarti kamu juga harus menghindarinya. Sebaliknya, kamu bisa berusaha mencari cara lain dalam memahami materi-materinya. Misalnya, kamu bisa bertanya pada orang-orang yang sudah berpengalaman, bergabung dengan program bimbingan belajar yang terpercaya, dan berpengalaman dan masih banyak cara lainnya. Oke, terima kasih Marcel. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke. Nanti kalian Pak Dudi akan bagi dalam breakout room dan kalian mengerjakan soalnya berkelompok ya. Bentar, Pak Dudi buka dulu roomnya. Oke. Kalau ada yang tadi kelewatan, bisa dilihat sebentar ya, Pak Dudi share lagi kelompoknya. Kalau ada yang masih kelupaan dengan kelompoknya, silahkan masuk ke. Pak, permisi Pak. Ya, kenapa? Udah boleh masuk Pak? Boleh, silahkan masuk ke dalam roomnya masing-masing. Dan silahkan dikerjakan ya LKPD-nya. Ini kamu kelompok mana ya? Halo, bagaimana kabarnya?
Baik, Pak. Baik, Pak, baik. Ada yang mau ditanyakan nggak Baik, Pak. tentang LKPD-nya? Pak. Silakan kalian kerjakan ya. Kalau ada kesulitan, silakan kalian boleh ke main room terus bertanya ke Pak Dodi. Oke? Baik, Pak. Siapa? Siapa? Oke, siap? Baik, Pak. Siapa? Oke. Terima kasih. Siapa? Halo, gimana kabarnya? Oke? Pagi, Pak. Pak. Pagi. Baik. Ada yang kesulitan mengerjakan LKPD-nya? Berapa? 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 Bisa, Pak. Aman? Bisa. Bisa. Oke. Kalau ada kesulitan, kalian bisa ke main room terus tanya Pak Dodi ya. Atau bisa lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Oke. Silakan mengerjakan. Ya, Pak. Gimana? Ada yang kesulitan mengerjakan soal-soalnya? Tidak, Pak. EZ sekali, Pak, EZ. Nggak ada? EZ. Mudah. Oke. Kalian lanjutkan Gampang, Pak. ya soalnya dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke? Oke, Pak. Oke. Selamat mengerjakan. Makasih, Pak. Gimana? Gimana? Apakah aman-aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Ini Aman, udah Pak. saya udah bisa Oke. ngerjain, Pak. Oke. Kalau ada yang kesulitan, kalian bisa menghubungi Pak Dodi di main room atau bisa lewat kolom chat. Oke? Siap, Pak. Oke, siap? Oke, Pak. Siap. Terima kasih ya, Pak. Ya, selamat mengerjakan ya. Ya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke.
Gimana keadaan? Baik, Pak. Bisa ngerjain semuanya? Bisa, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, Pak. Oke. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Tidak ada kesulitan, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke, lanjutkan saja. Itu dia ya, pengisiannya Baik, Pak. dengan oke. Terima kasih. Kalau ada kesulitan, Oke, Pak. Oke. Bagaimana? Ada kesulitan? Sepertinya sih tidak ada kesulitan kok. Tidak saat ada, ini, Pak. Oh, oke. Masih bisa. Oke, Masih lanjutkan aman, Pak. saja ya. Oke. Kalau ada Ya, terima masalah, kasih, Pak. silakan nanti bertanya ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Halo, gimana? Gampang, Pak. Bisa dikerjakan. Pak, aman. Oke, Bisa, Pak. Bisa. lanjutkan saja ya, lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Siapa? Siap. Makasih, Pak. Oke. Gitu, Pak.
Halo, gimana hasilnya? Udah selesai? Udah selesai? Udah selesai. Oke. Udah, Pak. Coba Pak Didi pengen lihat tuh gimana itunya hasilnya. Kalian Aduh, suaranya nge-lag, Pak. Kurang jelas. Oh, kurang jelas. Gambarnya gimana Bapak, suara kalian? bapaknya nge-lag, Pak. Gini, Oh, Pak. Oke, ya betul begitu. Benar ya? Oh iya, emang begitu. Ya, Pak. Oke. Diagramnya, Pak. Iya, betul. Ya, kayak gitu. Bagus, bagus. Nah, gimana sih? Sekarang gue mau nanya nih, kan tadi kalian sudah berdiskusi tuh. Bagaimana pertanyaan yang akan kalian ajukan di angket yang akan kalian bagikan? Tadi pengen tahu, kayak bagaimana? Kayak bagaimana cara menyebarkan angketnya, Pak? Enggak. Tadi pengen tahu itunya aja. Apa pertanyaan apa yang akan kamu ajukan? Jadi, pertanyaan apa sih yang dalam angket yang nomor 3, yang dari LKPD yang nomor 3, itu tentang pertanyaan dalam angket. Nah, pertanyaan dalam angket itu pertanyaan apa aja sih yang akan kalian ajukan nantinya di dalam angket yang akan dibagikan? Jocelyn, bagaimana? Pertanyaan apa aja yang kalian akan ajukan? Menurut kita, mata pelajaran yang paling sulit di sekolah tuh apa, sama apa alasannya? Oh, jadi cukup 2 pertanyaan aja ya? Oke. Iya, Pak. Nanti kalau umpamanya kalian sudah dapat hasilnya, nanti kan kalian akan mengadakan wawancara tuh. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4-nya. Wawancaranya itu apa aja pertanyaannya? Ada yang kan tadi sudah didiskusikan. Apa yang pertanyaan apa yang akan kalian ajukan di wawancara nanti dengan narasumber? Jocelyn? Oh, Angel, ada yang mau menjawab? Kayak ini Pak, mengapa siswa merasa pelajarannya itu sulit, terus bagaimana cara agar siswa dapat menyukai pelajaran tersebut Pak? Oh, jadi cuma 2 pertanyaan aja ya? Oke. Iya Pak. Oke, nanti siap-siap ya kalian nanti masuk ke main room ya. Oke, nanti Pak Dodi kasih tahu. Oke, terima kasih. Iya Pak. Ya, oke. Halo, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Bisa dilihat hasilnya, Sudah, Pak. Pak. Pengen lihat hasilnya. Kayak gimana hasilnya? Hasilnya kayak gimana? Evan, bisa lihat hasilnya? Dava? Oke. Ya. Coba lihat Bernatan. Ya, oke, kayak gitu, kayak Bernatan, benar. Ya. Oke. Sekarang, tadi kan, oke, benar Bernatan kayak begitu modelnya. Ya, Evan. Ya, betul, kayak gitu. Oke, Kailea, ya, Valerie. Nah, paling mau nanya nih. Tadi kalian sudah berdiskusi tuh. Nah, paling mau nanya nih, pertanyaan apa sih yang akan kalian ajukan di angket yang akan dibagikan? Nah, kira-kira pertanyaannya kayak bagaimana? Valerie, yang di pertanyaan nomor 3. Bentar, Pak. Aku mau nanya, untuk presentasinya apa itu tuh harus menggunakan media? Ya, Media nantinya. apa aja? Ya, nanti aja. Ya, yang pertanyaan nomor 3 yang di LKPD, itu kan ada pertanyaan dalam angket tuh. Nah, pertanyaan apa sih yang akan kalian ajukan ke responden atau ke yang akan menerima angket? Kan kita belajar tentang mau mencari tahu tuh masalah pelajaran apa sih yang paling susah di sekolah. Nah, apa sih pertanyaan yang akan kalian ajukan di angket nanti? Ya, Kailea? Mungkin nanti pertanyaan yang akan itu
mata pelajaran apa yang sulit di sekolah? Ya, kayak begitu. Cuman itu atau ada lagi? Sama alasannya, Pak. Oh, sama alasannya kenapa pelajaran itu paling sulit. Oke. Kemudian kalau kalian udah dapat tuh hasil angketnya dan kalian akan mengajukan akan mewawancarai narasumber atau guru kalian. Pertanyaan apa sih yang akan kalian ajukan ke mereka? Bernatan, pertanyaan apa? Mengapa siswa merasa pelajaran itu sulit kayak gitu, Pak? Oh, kayak gitu. Ada lagi? Atau cuma satu pertanyaan aja? Sama itu Pak, bagaimana cara agar siswa dapat suka sama pelajaran itu? Oh iya, oke. Terima kasih Valerie. Ya, jadi kalian menanyakan itu ya ke narasumber nanti. Oke. Nah, nanti kalian siap-siap masuk ke ini ya, ke main room ya. Oke. Terima kasih. Pada dia akan ke kelompok yang lain. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Coba Pada dia pengen lihat kayak bagaimana hasilnya. Sebentar, Pak. Pak. Ya, ya. Pak. Oke, Benyamin. Bagus. Sabar, Pak. Pak. Ya, kayak begitu Bimo. Ya, begitu juga Diki. Ya, Selin, terima kasih. Betania ada masalah ya di itunya ya, kameranya ya. Bisa Oh, kayaknya udah iya, juga. Oh, oke. Terima kasih kalian sudah selesai semuanya. Nah, Kayaknya, Pak. oke. Kayaknya udah deh. Tidak ada yang kesulitan kan soalnya? Enggak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Nah, sekarang Pak mau nanya nih. Nah, nanti kan kalian akan menyebar angket tuh. Pertanyaan apa sih yang akan kalian ajukan di angket itu? Ada yang mau kasih? Ada yang mau menjawab pertanyaan apa? Pak. Pertanyaan apa yang akan kalian masukkan dalam angket yang akan disebar? Apakah guru yang diwawancara harus dari mata pelajaran yang menurut angket paling susah atau bebas? Ya, nanti kalau kalian mau melakukan wawancara, nanti lewat itu. Tapi pertanyaan yang dalam angket, yang LKPD nomor 3, coba kalian lihat tuh. Kan ada tuh, tadi kan sudah berdiskusi tentang itu tuh. Nah, sekarang pertanyaan apa sih yang kalian mau ajukan di ini? Mengapa siswa merasa pelajaran itu sulit kayak gitu, Pak? Oh, yang kayak gitu ya. Oke. Kalau kalian sudah dapat hasil angketnya, sudah ada rencana mau wawancara dengan guru siapa? Timo, kira-kira sudah tahu apa yang akan kalian tanyakan ke guru yang akan diwawancara? Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira apa? Sudah. Kira-kira apa yang kamu? Kira-kira sebentar, Pak. Bagaimana pelajaran itu, Pak? Bagaimana? Pelajaran itu. Ya kan pelajarannya umpamanya matematika tuh kalian dapat nanti angketnya berdasarkan hasil angket itu pelajaran paling sulit. Nah, kira-kira apa yang kalian mau tanya ke guru matematikanya? Ke narasumbernya? Mengapa? Kira-kira apa? Apa ya? Kira-kira ini Pak, bagaimana? Ini Pak, gimana caranya supaya kita tuh suka pelajaran itu, Pak? Ya, tuh, ya kayak gitu juga bisa, nggak apa-apa itu pertanyaan. Jadi terus, kalian bebas. Ya terus apa lagi? Ada lagi? Ya terus, sebentar Pak. Ada lagi ya? Apa lagi ya? Kalian tuh, kalian nanti bisa menanyakan tentang solusinya, bagaimana Oh iya, sih? terus apa solusinya buat supaya kita menyukainya gitu, Pak?
Ya, ya itu juga caranya. bagus. Oke, nanti kalian bisa tanya ke narasumber nanti ya. Oke, Oke, Pak. kalian Baik. siap-siap masuk ke main room ya. Nanti Pak Dodi harus ke kelompok yang lainnya dulu ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih semuanya. Oke, Pak. Bagaimana? Sudah selesai? Udah, Pak. Sudah, Udah. Pak. Oke. Sudah beres. Puji Sudah Tuhan. beres? Coba Pak Dodi Udah, lihat itunya, hasilnya. Udah? Pak. Ya, kayak gitu Gabriel. Ya, betul. Terima kasih. Gaby, bagaimana? Oke, kayak gitu. Dean? Itu kamu mana? Iya. Oh iya, kayak gitu. Nicole, bisa? Udah. Atau ada masalah Nicole? Bisa, Pak. Bisa. Hasil kamu mana? Itunya, LKPD-nya. Nicole? Wah, kayaknya Nicole terputus tuh. Ya, sudahlah. Nah, Pak Dodi pengen nanya nih. Nanti kan kalian akan menyebarkan angket tuh. Nah, pertanyaan apa sih yang akan kalian ajukan ke responden angketnya? Kira-kira kayak bagaimana? Ada yang mau menjawab? Ini ya Pak, yang kayak mencari tahu di sekolah baptis tuh menurut anak-anak itu pelajaran tersulit itu apa? Ya kayak gitu. Itu bisa dimasukkan dalam angket. Ada lagi yang mau ditanyakan di angket itu? Selain Pak. Ya, kenapa, Gaby? Guru yang kita wawancara itu harus dari mata pelajaran yang menurut angket itu paling susah atau bebas, Pak? Sebenarnya sih lebih baik guru mata pelajaran itu sih, tapi bebas saja juga nggak apa-apa. Yang kira-kira menurut kalian bisa memberikan jawaban yang baik. Oke, terima kasih. Kalian siap-siap masuk ke main room ya? Oke? Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita nanti. Sudah semua? Nah, ini masih tertinggal. Pak Dodi akan memutarkan. Kira-kira kayak bagaimana sih nanti hasil yang diharapkan? Nah, ini ada video. Itu hasil dari kakak kelas kalian. Jadi nanti bisa kalian mencontoh modelnya kayak bagaimana dan kalian buat sesuai dengan gaya kalian sendiri. Oke, sebentar ya. Oh, suaranya nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Pak Dodi akan puterin hasil karya kakak kelas kalian. Jadi kalian nanti bisa menirunya bagaimana dan bikinlah sesuai dengan gaya kalian sendiri. Oke, sebentar ya.
Nah, itu oke. Oke. Itu contoh dari hasil kakak kelas kalian. Oke, jadi kalian nanti bisa bikin modelnya kayak gitu. Atau kalian juga nanti bisa bikin lewat infografis, pakai Canva, kan zaman sekarang mesinnya udah lebih baik tuh, udah lebih bagus. Oke, atau bisa bikin pakai majalah dinding. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Oke, Jocelyn, bagaimana? Apa yang mau ditanyakan? bagaimana cara menyebarkan angketnya Pak? Oke, cara menyebarkannya gini aja, lebih biar mudah. Nanti kalian diskusikan dengan kelas kalian. Pertanyaan apa aja yang akan kalian ajukan di angket nanti. Setelah itu, kalian bikin link Google Form. Kan kalian udah bisa bikin link Google Form kan. Nah, nanti link itu kalian berikan aja ke Pak Dodi. Nanti Pak Dodi akan sebarkan ke grup kelas 7, kelas 8, kelas 9 lewat wali kelasnya mereka. Jadi begitu nanti caranya, prosesnya. Jadi kalian buat dulu Google Form-nya, kemudian kalian berikan ke Pak Dodi, nanti Pak Dodi akan minta bantuan pada wali kelas di SMP, nanti mereka yang akan menyebarkan di kelas. Nanti hasilnya, setelah itu sudah dapat hasilnya, nanti Pak Dodi akan berikan pada kalian. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ada Pak. Ya, bagaimana Gerald? Apakah guru yang diwawancari tiap kelompok harus sama atau boleh berbeda, Pak? Sarannya si Pak Dodi sih mending berbeda. Jadi kan di SMP kan guru matematikanya bukan cuma Pak Dodi aja kan. Jadi ada guru yang lain, kalian boleh tanya. Atau kalian boleh tanya juga kalau umpamanya guru fisika kan bukan cuma satu aja kan. Jadi kalian bisa tanya. Jadi bebas. Kalau bisa sih berbeda lebih baik sih daripada sama. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada yang mau bertanya? Bapak tadi saya Gaby. Kenapa Gaby? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi guru kamu nanya apa? Guru yang kita wawancara itu harus dari mata pelajarannya, Pak. Yang menurut angketnya itu yang paling banyak. Atau bebas ya? Lebih baik ke guru mata pelajarannya. Tapi kalau ada guru yang kamu anggap itu kompeten untuk menjawab, untuk diwawancara, nggak apa-apa, jawab. Wawancara aja. Gitu aja. Jadi tidak usah terpaku ke guru mata pelajaran yang paling susah. Kalian boleh tanya ke guru yang lain. Kalau kalian merasa, wah gurunya lebih mudah diwawancara atau dia kompeten untuk menjawabnya. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya lagi? Aku, Pak. Oke, silakan Valerie. Kalau buat presentasinya itu bebas pakai media apa aja atau harus pakai video? Jadi untuk mengerjakan proyek ini kalian bebas mau pakai media apa aja. Salah satunya bisa dengan menggunakan video. Kalian juga bisa menggunakan Canva atau untuk membuat ini infografis. Atau kalian juga bisa membuat majalah dinding. Jadi kayak bikin majalah dinding aja gitu. Itu bisa juga. Atau kalian cari deh media lain yang kira-kira menarik untuk ditampilkan. Nah, udah nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau gini sekarang tadi mau ini nih, mau bertanya ke kalian. Kesimpulan apa sih yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya kesimpulannya bahwa kita bisa menampilkan penyajian data dengan cara yang menarik. Ya, bagus. Terima kasih, Jocelyn. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Ya, silakan Valerie. Kesimpulannya itu kita bisa menerapkan statistik untuk hal-hal yang nyata. Kayak penyebab dalam hal ini pelajaran yang paling sulit di sekolah itu apa? Oh gitu. Oke, iya benar.
Terima kasih Valerie. Jadi kita itu bisa, jadi statistik itu semuanya berupa, itu adalah tentang data. Kita belajar statistik itu belajar tentang data. Nah, agar data yang kita sajikan itu menarik, kita harus membuat, jadi supaya orang tertarik untuk membaca data kita harus menjadikannya dengan cara yang menarik. Nah, seperti dengan menggunakan media video atau menggunakan infografis atau yang lain-lain. Jadi orang itu dapat dapat belajar dari data kita. Jadi orang itu dapat informasi yang ingin kita sampaikan lewat data kita atau data statistik kita itu dapat tersampaikan ke orang lain yang melihatnya. Makanya data statistik itu untuk penyajiannya harus dibuat dengan cara yang menarik. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Seperti biasa, ada link refleksi yang akan Pak Dodi bagikan di kolom chat ya. Nanti kalian bisa isi. Oke? Nah, untuk jangan lupa ya untuk minggu depan. Jadi kalian persiapkan media apa media yang akan kalian gunakan untuk menyajikan data tentang pelajaran yang paling sulit di sekolah baptis. Oke? Nah, jangan lupa mengisi link refleksinya ya, yang ada di kolom chat. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup pembelajaran kita itu dengan doa. Nah, Gaby, silakan berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Aku doa lagi, Pak. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, selamat siang. Terima kasih pada siang hari ini kami sudah selesai belajar matematika dengan Pak Dodi. Tuhan, berkati Pak Dodi, berkati kami semua yang setelah diajarnya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Gaby. Nah, terima kasih, Pak. Oke, pembelajaran kita hari ini udah selesai. Jadi kalian boleh leave. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.